Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan praktikum teknik listrik ya. Nanti hari ini kita akan praktikum modul sistem satu fasa dan 3 fasa. Jadi nanti kalian akan memperagakan sistem satu fasa arus AC dan sistem 3 fasa. Termasuk nanti kalian bisa menggambar bentuk dari gelombang sinus antara satu fasa dan 3 fasa. Oke, karena kalian sudah siap, marilah kita mulai ya, kita praktik, kita menuju ke laboratorium. Mari. Teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan sistem rangkaian AC satu fasa. Pertama-tama kita harus kalibrasi osiloskop dulu, tapi osiloskopnya udah dikalibrasi. Kalau mau nonton cara kalibrasinya bisa nonton video OTP yang semester lalu. Terus setelah itu kita buat rangkaian. Pertama-tama kita colokan N ke 0. Yang warna merah. Terus yang satunya ke L1, terus masuk ke warna hitam. Nah, itu bagian input. Terus output kita masukkan hitam ke warna merah yang netral, itu fasa. Sabar. Ya. Udah. Terus angka 0 ke yang lampu satu yang warna hitam. Nah, dan inilah hasil dari rangkaian sederhananya tanpa tambahan apapun. Dari rangkaian tadi kita pasang ampere meter sama voltmeternya. Ampere meternya kan digambar mana ya? Digambar kan ini di seri. Jadi kita masukkan dari power supply ke bagian COM netral, terus yang ini kita pasang ke sini. Jadi cuma ditukar, kan harusnya kabel ini pasang sini gitu. Terus kalau yang di voltmeter kita buat paralel. Jadi yang kabel fasa kita masukkan ke tempat fasa dan yang netral kita pasang ke 0. Tuh. Udah. Tadi adalah cara memasang voltmeter dan ampermeter untuk menghitung A input sama B input. Oke, jadi rangkaiannya tuh ini input 1 ini dimasukin ke sini, ke COM. Terus input 2 ke N sini. Habis itu lagi ya, ini kan 0 ya, ground ya, itu ke 1. Terus yang ini yang ada angkanya ini ke 2, ke out 2. Udah. Terus ini ke FMA, ini ke COM. Udah. Terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini. Terus kebalik, mohon maaf, ini ke sini nih, yang hitam ke COM. Terus yang ini itu ke merah, ini ke merah. Terus yang ini kan ground to 0 ke 0. Nah, terus sisa ini 1 nih. Nah, ini output 2 kan itu ke L1. Masukin ke L1. Dah.
sekarang kita nyalakan. Nah, ini di ampere meter inputnya tertera angka 19,0 ya. Terus di ampere meter output itu 17,3. Terus ini di voltmeter input itu 54,2. Terus di voltmeter output 30,4. Nah, berikut data yang diambil tuh dari voltmeter output itu ditulis saja tuh 20. Terus untuk ngecek apa ya, benernya tuh kan 20 dikali 1,414. Nah, itu berarti kan sekitar 28. Nah, ini 2 lebih nih, 2 lebih. Tapi nggak nyampe 3 ini juga. Jadi mendekati itu. Oke, jadi ini data utama itu voltmeter output. Terus yang ini voltmeter input. Ini ampere meter input. Ini ampere meter output. Dan ini Cosby-nya karena dia tegangannya kurang, jadi 0 Cosby-nya. Jadi di sini kita akan menjelaskan dua gelombang, yaitu gelombang R dan gelombang S pada 3 fase. Jadi dua gelombang ini menggunakan 2 volt per div sama dengan channel kedua, yaitu 2 volt per div juga. Kemudian dari 2 volt per div ini kita mendapatkan 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari 4 kotak itu dikali dengan volt per div ini, jadi mendapatkan 8 volt per div. Kemudian kabel proofnya, karena kabel proofnya dikali 10, maka 8 dikali 10 sama dengan 80 volt per div. Jadi HSV-nya itu 8 volt per div. Kemudian sekarang kita mencari periode, yaitu HSH-nya di posisi 2 milisecond, yaitu jadi mendapatkan 10 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi periodenya adalah 20 milisecond per div. Nah, kemudian kita tinggal mencari frekuensi. Cara mencari frekuensi yaitu 1 per T sama dengan 1 per 20. Jadi 50 Hz hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian ketiga, yaitu hubungan bintang dan segitiga. Ini contoh hubungan bintang yang L1-nya nyambung ke semua L-nya ini L1, L2, L3 nyambung ke merah. Terus N-nya nyambung ke salah bagian lampu 2 yang hitam. Terus kan karena ada Cosby-nya, jadi N-nya yang ini kita pasang di sini, terus nanti di bagian output kita pasang di sini. Ya seperti seri biasanya. Terus sama yang output 2 ini pakai yang L3. Terus kita keluar sambung ke lampu 3 yang merah ini. Ya. Terus kita di sini menggunakan volt sebesar 110 volt. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur ampere pada lampu 1. Ya, kita rubah menjadi Rn dulu, kemudian siapkan tang ampere pada bagian ampere, hitungan ampere. Terus kita ukur saja talinya di lampu 1. Hasilnya 0,09 ampere. Ya, terus
ketika di bagian lampu 2 kita ubah RN ke SN. Terus kita lakukan hal yang sama di kabel 2. Hasilnya juga sama 0,09 ampere. Terus kita lakukan di lampu ketiga, kita ubah ke PN dan pasang ke kabel lampu 3. Hasilnya 0,9 ampere. 0,09 ampere. Nah, sudah. Berikut cara menghitung Kospi. Yang pertama, kita atur dulu untuk lampu 1 di RN dan kita tombol ini, hasilnya segini 0,985 ya. Terus kita ubah ke lampu 2 diganti SN sama kayak tadi, hasilnya juga sama 0,985 ya, bikin yang gampang. Terus yang ketiga, lampu 3 ganti ke TN, hasilnya juga sama 0,985. Untuk menghitung volt, kita lihat angka yang ada di sini saja, nggak usah pakai multimeter. Terus kita ubah RN-nya kan untuk lampu 1, kalau SN untuk lampu 2, hasilnya kan masih sama, dan TN untuk lampu 3 hasilnya 100 mendekati sama 111. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang hubungan delta dengan beban. Nah, di sini terlihat bahwa IR itu dibantu oleh 2 fasa, dan bedanya dengan yang di atas ini cuma menggunakan 1 fasa. Dan berikutnya kita akan melakukan percobaan. Yang pertama kita ngukur RS-nya dulu, tegangan RS. Nah, terus ini terlihat angkanya 192 volt. Terus waktunya sekarang kita mengukur ampernya, harusnya. Nah, ini 0,23 ampere harusnya. Pastinya kan. Nah, ini terlihat Kospi-nya ini 0,824. Terus oke, selanjutnya kita pindah ke ST. Nah, ini di ST terlihat tegangannya 193 volt. Terus sekarang kita ngukur arusnya. Nah, ini arusnya 0,23. Terus habis ke arus kita mengukur Kospi-nya. Kospi-nya 0,826. Iya, 24. Mohon maaf, 24. 0,824. Terus kemana? Kemudian kita pindah ke TR. Habis itu kita pindah ke TR. Nah, di TR tegangannya masih sama sekitar, ya ini enggak sekitar ya, 192 tegangannya. Terus arusnya kita cek. Salah kabel. 0,27. Terus ke ininya, Kospi-nya 0,825. Udah. Baiklah, kalian sudah melakukan praktikum teknik listrik ya untuk sistem rangkaian 1 fasa maupun 3 fasa. Jadi dari gambar terlihat bahwa pada rangkaian AC 1 fasa ini ternyata tegangan yang terukur ini ya
pada multimeter itu adalah tegangan RMS, sedangkan yang di osiloskop adalah puncak atau puncak ke puncak ya. Jadi nanti ada konversinya, dikalikan berapa? Dibagi angka 2 ya. Nah, ya nanti kemudian untuk yang 3 fasa terlihat bahwa ada perbedaan sudut antara fasa yang 1 dengan fasa yang 2. Nanti diukur ini, benarkah sesuai teori, harusnya berapa perbedaan sudutnya, jaraknya 120 derajat ya. Nanti dibandingkan dengan hasil praktek kamu ini. Kemudian untuk hubungan bintang dan segitiga, ini kan terlihat bahwa untuk hubungan bintang harusnya kecil karena bebannya menyangga cuma 1 fasa ya. Sedangkan hubungan segitiga itu satu beban mendapatkan tegangan antar fasa yaitu sebesar 192, sedangkan bintang tadi cuma 110. Oke, saya tanda tangani. Oke, saya tanda tangani. Tanggal berapa sekarang? 17 ya? Oke, karena sudah selesai silahkan dilanjutkan untuk membuat laporannya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa kembali.